وزمرة المؤمنين رحمكم الله. اعلموا أن هذا يوم العيد الأضحى ويوم المغفور ويوم السرور، يوم حل الله فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم قوي الإيمان والإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبشرهم على إقامة الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الذي خلق آدم من صلصال كالفخار وأهداه بإيمانه وأسجد له الملائكة المسبحين الأطهار فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر فقال بالتي والصغار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مكون الليل إلى النهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي الكريم المصطفى المختار الشفيع في من يصلي عليه يوم القيامة من النار. اللهم صل وسلم على وسر الأسرار وتبيان الأولياء ومفتاح النساء سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأحياء. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن يومكم يوم عيد الأضحى الأكبر فكثروا إلى الله بالاستغفار والأذكار. فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Id rahimahumullah. Syukur alhamdulillah rahmat Allah nikmat Allah senantiasa memancar, senantiasa menyelimuti kehidupan kita. Maka kita wajib bersyukur dan bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah itu. Salah satu wujud syukur itu adalah sanggupnya kita melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah, baik larangan yang terdampak dosa besar dan dosa kecil. Dengan demikian seseorang akan menjadi orang yang takwa. Takwa akan mengantarkan nilai kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Peristiwa Idul Adha dan peristiwa kurban itu jadi salah satu dari sejarah pengorbanan Ibrahim dan Ismail. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim terhadap anaknya atas perintah Allah dengan menyembelih Ismail itu menjadi sejarah dan menjadi tauladan bagi umat yang setelah Nabi Ibrahim, yaitu
umat Nabi Muhammad sebagaimana Allah berfirman wa tarakna alaihi fil akhirin, dan aku tinggalkan cerita pengorbanan Ibrahim Ismail itu untuk umat-umat yang akhir, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya secara khusus bagi umat Nabi Muhammad melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu al-kautsar, dalam arti telah menyiapkan telaga Kausar, tapi penafsiran yang lain al-kautsar itu nikmat yang tak terhingga begitu banyaknya dengan menggunakan istilah kautsar. Karena begitu banyaknya nikmat, syukurilah dengan itu dengan cara salat dan hak, dan syukurilah dengan bentuk ibadah sosial, yaitu melakukan pengorbanan, penyembelihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita belajar dengan peristiwa pengorbanan itu, di antaranya yang pertama, Ibrahim tentu sangat mencintai Ismail karena mendapatkan putra sekian tahun di usia tua belum dikaruniai. Lalu ketika ia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hajar, dari situ baru dikaruniai anak yang diberi nama Ismail. Kita bisa membayangkan betapa cintanya Ibrahim kepada Ismail. Begitu lucu, begitu tampannya Ismail pada saat yang seperti itu. Ketika sudah mencapai usia, sudah bisa berlari berusaha sendiri, ketika sudah menginjak umur kanak-kanak, ternyata Allah memerintahkan sesuatu yang tidak pernah terduga sebelumnya, yaitu harus menyembelih Ismail melalui mimpi yang pertama di tanggal 8, mimpi yang kedua tanggal 9, yang 8 itu tarbiyah karena beliau masih ragu, tak khawatir beberapa masalah. Lalu mimpi yang kedua tanggal 9 Hijjah, nyata itu betul-betul perintah Allah. Karena itu perintah Allah, maka Ibrahim melaksanakan sembelihan, yaitu menyembelih Ismail dengan tangannya sendiri. Maka pelajaran yang kita ambil dari peristiwa ini adalah siapapun di antara kita tentu banyak hal yang kita cintai dalam kehidupan ini. Tapi yang harus kita lihat bahwa apapun yang kita cintai itu hakikatnya adalah milik Allah. Suatu waktu pasti akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak hal yang kita senangi dan kita senangi, tetapi ketika pada saat yang sama Allah memanggil kita, maka kita membuktikan perhatian kita kepada Allah. Apa yang kita senangi saat itu harus kita tinggalkan ketika kita dipanggil untuk memenuhi undangan Allah, di antaranya melalui sholat yang kita kerjakan. Maka tanda kekuatan iman seseorang ketika dikumandangkan nama Allah, dipanggil oleh Allah melalui sholat, maka fas'au mendatangi undangan itu. Dan itu juga yang diikrarkan oleh Nabi Ibrahim yang kita baca dalam sholat. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah salat wa nusuki ibadah, wa mahyaya wa mamati, wa mahyaya wa mamati dan kematian lillah, semuanya itu milik Allah, kupasrahkan kepada Allah. Karena itu akulah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Hadirin, maka
pelajaran apapun yang kita sukai, apapun yang kita cintai, ketika itu dihadapkan dengan urusan Allah, maka apapun yang kita miliki itu kecil ketika berhadapan dengan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seberapa kita rela meninggalkan kesulitan-kesulitan duniawi untuk memperoleh keridhaan Allah yang berdampak pada kebahagiaan dan keselamatan ukhrawiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelajaran ketika Ibrahim menterletakkan Ismail, lalu menggerakkan pedang untuk memotong leher Ismail, ternyata dalam waktu yang sangat cepat dan hilang Allah mengganti Ismail dengan binatang yang gemuk. Wa fadainahu bidhibhin adhim. Aku terus Ismail itu dengan binatang yang gemuk, sembelihan yang agung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pelajaran dari pengorbanan ini adalah ketika Ibrahim menyembelih Ismail, diganti oleh Allah dalam waktu yang cepat dengan binatang. Itu memberikan pelajaran bahwa sesungguhnya dan hakikatnya Allah tidak menginginkan manusia untuk mengorbankan manusia dengan alasan untuk dekat dengan Allah. Allah sesungguhnya sangat menghargai manusia, tetapi ketika Allah perintah Ibrahim untuk menyembelih putra, semata untuk menguji seberapa ketaatan Ibrahim kepada Allah ketika ia mencintai anaknya. Apakah dia mengutamakan anaknya lalu mengabaikan Allah, ataukah tetap Allah yang memaksakan? Ternyata Ibrahim membuktikan cintanya kepada Allah lebih besar daripada cinta kepada siapapun. Lalu yang disebut adalah binatang. Maka pelajaran adalah sesungguhnya yang harus diutamakan oleh manusia itu adalah nilai-nilai kebinatangan, sifat-sifat kebinatangan yang menempel dalam diri setiap manusia. Karena manusia di satu sisi punya unsur malaikat, di satu sisi unsur hayawan. Maka sifat-sifat kebinatangan itu yang menjadikan untuk mencapai kemuliaan yang Allah. Apa sifat kebinatangan itu? Tidak pakai aturan dalam kehidupan, dapat ada hukum halal, dan binatang itu adalah hanya menurunkan ambisi, naluri, insting, nafsu. Maka ketika itu tidak ada aturan halal haram. Kalau ingin menang, maka yang itu menjadi sangkaan. Itulah sifat-sifat kebinatangan yang harus dikorban, yang harus dikorban. Karena kita dalam bermasyarakat, urusan-urusan kita, kepentingan-kepentingan kita sering berkurang dengan kepentingan-kepentingan orang lain. Apakah kepentingan itu kepentingan orang lain atau kepentingan diri sendiri? Maka di sini ada pelajaran kita untuk senantiasa mampu untuk mengendalikan hawa nafsu dalam berbagi dan dalam menciptakan kedamaian orang lain, siapapun yang ada kita. Karena nafsu itu melambangkan sifat-sifat kebinatangan yang harus dikendalikan, yang harus dikontrol supaya kita menjadi manusia yang mulia. Karenanya ketika manusia satu dengan yang lain tanpa peduli dengan aturan apapun, termasuk aturan dengan agama, maka orang itu sering seperti binatang. Ketika antara laki perempuan kumpul dalam sebuah agama tanpa ikatan pernikahan yang resmi, kumpul dalam satu atap rumah, maka orang sering itu adalah kumpul. Kenapa? Karena itu sifat binatang. Sementara kalau manusia yang kuat, ketika dia punya nafsu supaya dia suci cintanya, maka terbingkai dalam bentuk perkawinan. Maka itulah hubungan antara manusia dengan
bawah. Allahu Akbar. Pelajaran ketika orang itu berkorban, tentu apa yang bisa dilakukan melalui bagaimana itu selain dia butuh menikmati sendiri, tapi itu juga untuk bisa dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan diberikan kepada siapapun secara sosial. Itu tentu sebuah pelajaran bahwa kesalehan manusia tidak cukup tidak hanya soleh, tapi wujud kesolehan itu harus diaplikasikan dalam bentuk kesolehan sosial. Itu apa? Siap untuk memberi kepada siapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum nas, adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama manusia." Di surat Hajj ayat 7 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzuribat 'alaihim al-ghadab faqifu illa bihamdillah wa hablum minan nas." Akan ditimpakan satu kehinaan pada suatu kaum kecuali jika kaum itu mampu menjalin komunikasi secara vertikal yang terbaik di hadapan Allah, dan hablum minan nas mampu menjalin komunikasi yang terbaik di antara sesama manusia. Maka manusia siapa yang memiliki dengan untuk kepentingan sosial dan bagian daripada kesalahan sosial menjadi manusia yang terbaik. Secara sederhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lam tadkhulul jannata hatta tahabbu wa lam lam tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lam tu'minu hatta tahabbu awalam tadkhulul ala syai'in idza fa'altum tahabbu qul afshus salam." Kalian semuanya tidak pernah masuk di surga kecuali punya tingkat iman. Walau itu masuk di surga kecuali kecuali menciptakan rasa cinta di antara sesama manusia. Apakah kamu mau saya tunjukkan ala syai'in dalam sesuatu yang jika kamu bisa melakukan kamu masuk yang saling mencintai, afshus salam, terdapat damai, terdapat salam. Melakukan kita tidak akan mengatakan sesuatu kecuali sebenarnya sesuatu yang benar, kecuali sesuatu yang memberikan dampak yang terbaik dan kedamaian bagi orang lain. La yatakallumuna illa adzina Allahu wa qala. Ciri ahli surga itu tidak akan pernah mengatakan sesuatu kecuali jika apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan apa yang diizinkan oleh Allah. Wa qala ketika menyampaikan sesuatu baik itu melalui kata-kata atau melalui tulisan atau melalui medsos, semuanya itu harus berdampak. Itu yang harus kita sadar, kebenaran dan ketulusan serta keikhlasan supaya menimbulkan kegaduhan yang kekacauan tengah masyarakat, khususnya juga kegaduhan di media sosial. Itu adalah bentuk menebarkan salam dan damai. Kemudian menebarkan salam dan damai aktivitas apapun yang kita usaha-usaha yang di satu sisi berusaha berdasarkan kepentingan diri sendiri, tapi satu sisi tentu berkaitan dengan orang lain. Maka ketika kita melakukan usaha untuk menentukan saat itu yang menjadi pertimbangan, apakah hanya menentukan diri sendiri ataukah justru menimbulkan kepentingan orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, maka pelajarannya sebisa mungkin kita itu mampu untuk memberikan kebahagiaan bagi orang lain, tapi pun kita ada keterbatasan tidak mampu, minimal kita tidak membuat orang lain sengsara. Semampu mungkin kita bisa membuat orang lain tersenyum, kita membuat orang lain tersenyum. Namun jika tidak punya keterbatasan, maka minimal kita tidak menjadikan orang lain menangis karena kepentingan kita. Sebisa mungkin kita menolong orang lain, sebisa kita punya
merepotkan dan mengganggu kepentingan orang lain. Sebisa mungkin kita memberi batasan kepada kita. Kami minimal kita tidak mencuri dari orang lain. Itulah sebetulnya nilai yang diajarkan dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah. Karenanya mudah-mudahan kita memperingati peristiwa Korban, kita siap untuk memberi manfaat untuk siapapun di masyarakat kita, khususnya di lingkup kampung, RT, terus sampai ke nasional dan seterusnya. Karena itulah manusia yang terbaik yang mampu menciptakan misi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kecuali supaya menjadi sumber kebahagiaan dan keselamatan bagi manusia yang lain. Mudah-mudahan kita mampu menjadi manusia yang soleh, individual di dalam Allah, dan soleh secara sosial. Apa yang kita lakukan itu akan berdampak kepada kedamaian selama kita di dunia, dan kedamaian selama di dunia itu tentu untuk memperoleh kedamaian akhirat, sehingga Allah memanggilnya ya ayyuhan nafsu, memanggilnya wahai jiwa-jiwa yang tenang dan tentram, dari sini kembalilah kamu kepada roh yang artinya diri yang bersama manusia, dan kamu sendiri memperoleh kekuasaan dalam kehidupan di dunia dan akan menuju kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu kekuasaan Allah yang mudah-mudahan kita menjadi manusia yang terbaik di dunia dan terbaik di akhirat. Amin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم بارك لنا في قلوبنا وبارك في علمنا وبارك في ذريتنا واسرتنا برحمتك آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, Alhamdulillah, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون سببا للمؤبد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي كريم شرف فضل مؤيد وهو حامد محمود وأحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ركع وسجد. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك في الصحابة والتابعين الذين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا المسلمين، اللهم ارحمنا
ونسوة المسلمين واخذل المسلمين وعالج المجاهدين وأهلك كفرة المشركين. اللهم بارك لنا في علمنا، اللهم بارك لنا في علمنا، في رزقنا وذريتنا برحمتك آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأقربائنا صغارا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم.